Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk dulur-dulur Gerbang Misteri Mbah Eko dimanapun berada. Selamat datang di channel Gerbang Misteri Mbah Eko. Kali ini kita akan berbagi tentang ciri-ciri telapak garis tangan yang memiliki kodam, yaitu kodam macan putih ya. Oke, kali ini kita akan membahas yaitu cara mengetahui kodam macan putih dilihat dari telapak tangan ya. Kenali ciri-cirinya dan kenali kelebihannya apa saja ya. Jadi sebelum saya membahas tentang garis tangan, telapak tangan yang memiliki kodam gaib macan putih, saya akan membahas dulu apa itu kodam ya. Kodam itu adalah merupakan istilah spiritual yang merujuk pada sesuatu yang gaib ya, sebagai pendamping, pelindung atau penjaga pada diri seseorang. Ada beragam wujud kodam ya yang dipercaya, salah satunya adalah kodam macan putih ya. Kodam macan putih dalam tradisi dan kepercayaan spiritual Jawa ya terutama dianggap sebagai entitas gaib yang mendampingi ya dan membantu sang pemilik ya. Kodam ini berwujud seekor macan putih atau sebagai seseorang tua yang berpakaian serba putih. Pemilik kodam macan putih ini disebut mempunyai berbagai keistimewaan ya, seperti kewibawaan, kekuatan hingga kemampuan penyembuhan. Nah, apakah Anda termasuk sang pemilik kodam macan putih tersebut ya? Atau mungkin banyak masih penasaran dengan kodam apa yang banyak miliki ya? Kita akan bahas di sini ya untuk teman-teman. Sebelum kita lanjutkan pembahasan kodam, ciri-ciri kodam di telapak tangan, panjenengan sebaiknya subscribe dulu yang belum subscribe ya, karena dengan subscribe panjenengan itu menambah semangat kami untuk membuat konten-konten yang lebih menarik ya untuk panjenengan semua. Berikut ini adalah ciri telapak tangan orang yang memiliki kodam macan putih ya. Salah satunya ya, jadi memiliki tanda silang di antara garis kepala dan garis hati, atau kita biasa sebut garis tangan tapak darah ya, atau garis silang ya. Nah, garis silang itu ada garis kepala dan garis hati. Seperti ini, kalau ini adalah garis kehidupan ya, ini garis kepala dan ini garis hati. Nah, kalau ada silang di antara seperti ini, ada silang di sini, itu namanya garis tangan telapak darah ya, tangan telapak darah. Jadi tanda silangnya itu terlihat jelas di antara garis kepala dan garis hati. Jadi menunjukkan spiritual yang kuat ya. Tanda silang ini biasa nampak jelas di telapak kanan atau di telapak tangan kiri ya. Tanda silang di tangan kanan menandakan kemampuan spiritual berkembang melalui proses belajar. Biasanya orang yang belajar spiritual ya, itu sebelah tangan kanannya itu akan ada garis garis silangnya ya, seperti ini. Nah, sedangkan tangan kiri kalau ada tanda silangnya berarti orang tersebut sudah memiliki kemampuan spiritual sejak lahir ya. Jadi bedanya itu, kalau tangan kanan itu karena proses latihan yang keras, belajar spiritual sehingga mempunyai kemampuan, biasanya di tangan kanan terus memiliki garis tangan tapak darah. Kalau garis tapak darahnya atau garis silang ada di tangan kiri, orang tersebut sudah memiliki kemampuan spiritual kuat sejak masih lahir ya. Jadi sejak bayi sudah mempunyai kemampuan itu, atau bisa dibilang ya bawaan sejak lahir ya.
Orang yang dengan tanda silang jelas ini disebut punya energi yang sejalan dengan kodam macan putih atau entitas gaib kuat lainnya ya. Tidak hanya kodam macan putih saja, bisa di kodam-kodam yang lain. Jadi dia mempunyai kalau menurut saya mempunyai wadah yang kuat untuk kodam itu bisa bisa mengikuti ya, menjadi kodam pendamping ya. Kelebihan lain pemilik daripada kodam macan putih ya, ini mempunyai intuisi yang tajam dan bisa merasakan kehadiran energi gaib di sekitarnya, bahkan tanpa mata batin yang terbuka. Jadi dia bisa tahu, bisa merasakan sekitarnya ya. Kalau ada energi gaib yang lain ya, dia akan bisa merasakan ya. Yang kedua, ada tanda segitiga di bawah jari manis. Nah, sekarang lihat telapak tangan Anda, ada nggak di bawah jari manis ini ada tanda segitiga ya? Di sini ada tanda segitiga di bawah jari manis. Jika iya, hal ini menunjukkan Anda pernah memiliki kemampuan spiritual tinggi di kehidupan sebelumnya ya. Namun segitiga ini juga bisa menandakan bahwa kemampuan spiritual itu masih tersegel alias masih tersimpan ya, belum terbuka ya. Atau mungkin kemampuan spiritualnya itu tertutup oleh panjangan pernah melakukan hal-hal negatif sehingga kemampuan spiritual itu tertutup ya. Nah, kalau kepin bisa melepaskan segel itu supaya kemampuan spiritualnya Anda tinggi, caranya adalah dengan ulas asih ya, atau berbaik hati dengan orang lain ya, mempunyai rasa maaf yang besar, suka membantu. Kalau bahasa kita sering sedekah, sering memberikan makan kepada orang lain, maka segel itu akan terbuka ya, segel itu akan terpecahkan ya, daya spiritualnya pun akan terbuka. Itu bagi Anda yang punya garis tangan segitiga tadi ya, di bawah jari manis ya. Jika ujung segitiga itu mengarah ke atas, energi spiritualnya cenderung positif. Sebaliknya jika tanda silangnya itu ujungnya itu mengarah ke bawah, itu artinya energinya cenderung negatif ya. Dilihat pada telapak tangannya ini tandanya mengarah ke atas atau mengarah ke bawah ya. Itu supaya Anda mengetahuinya. Oke. Yang ketiga, garis penyembuh di pangkal jari kelingking ya. Seorang yang memiliki 4 atau lebih garis paralel di pangkal jari kelingking, garis paralel ya. Jadi ada beberapa garis paralel yang ada di jari kelingking ya. Tandanya memiliki kemampuan penyembuhan alami. Energi yang dimiliki garis ini dipercaya menyembuhkan, yang mirip dengan energi kodam macan putih. Jadi mirip seperti energinya kodam macan putih. Jika garis ini ada di telapak tangan kiri, energi penyembuhan yang dimiliki bersifat murni. Jika kanan, bisa juga berfungsi sebagai pelindung gaib ya. Ada garis paralel di jari ini ya, 1, 2, 3. Coba dilihat tangannya. Penting diketahui bagi seseorang yang memiliki garis penyembuhan ini, yaitu jangan meminta imbalan atas bantuan yang telah diberikan kepada orang lain, tapi boleh menerima jika diberikan sebagai tanda terima kasih. Jadi tidak boleh Anda misalnya pintar, dengan tanda itu Anda bisa membantu orang lain, bisa menyembuhkan ya, tapi tidak boleh meminta imbalan atau bantuan yang telah Anda berikan ya. Tapi jika itu diberikan sebagai tanda terima kasih, itu boleh saja diterima. Nah, itu tanda yang ketiga tadi ya. Ini tanda yang keempat,
garis leluhur berbentuk sabit ya. Garis berbentuk sabit menunjukkan hubungan dengan leluhur yang mewarisi keilmuan mereka. Warisan ilmu kemudian kodam macan putih dari leluhur. Jadi kalau seperti apa ya, sabit ini ya, sabit itu berarti seperti bulan sabit, jadi agak apa, ada yang seperti di sini ini ada. Nah, itu biasanya orang-orang yang ada garis tangan seperti bulan sabit itu mendapatkan kodam macan putihnya itu dari leluhur ya. Garis ini juga dikenal sebagai garis perjalanan astral yang menandakan kemampuan untuk melakukan perjalanan dimensi lain, atau kalau bahasa Jawa itu ilmu lempit bumi ya, atau apa ya, roh sukmo itu gampang orang-orang seperti ini melakukan ilmu atau seperti itu. Yang nomor 5, garis pendek horizontal di pangkal garis hati. Garis hati ada garis pendek horizontal ya, ada vertikal, ada horizontal. Horizontal berarti begini, di horizontal seperti ini. Jadi seseorang yang punya garis pendek horizontal di pangkal garis hati. Di pangkal garis hati ini ada garis tambahan ya, menandakan mempunyai sifat pendiam, tapi mempunyai sifat pemarah yang dipendam. Di satu sisi dia bisa terlihat tenang, namun di sisi lain juga dapat meledak-meledak saat marah ya. Dan biasanya orang seperti ini cenderung keras kepala. Nah, karakteristik ini mirip dengan sifat-sifat kodam macan putih yang berani namun juga bijaksana ya. Oke, dulur-dulur gerbang misteri Mbah Eko dimanapun berada, itulah sedikit ulasan ya, sedikit wawasan tentang garis tangan yang kemungkinan terdapat entitas gaib, yaitu kodam macan putih yang mendampingi bagi mereka yang memiliki garis tangan yang seperti saya sebutkan tadi ya. Demikian informasi ini ya, sedikit ulasan ini bisa menjadikan tambahan pengetahuan buat kita bersama, dan monggo dicek masing-masing apakah Anda memilikinya atau tidak. Kalaupun Anda memilikinya, kalau Anda mempunyai kemampuan yang luar biasa, mempunyai kelebihan-kelebihan, kami harapkan bisa untuk digunakan untuk membantu orang lain, yang membantu sesama yang memang membutuhkan. Oke, sampai ketemu di konten-konten Gerbang Misteri Mbah Eko berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.